dalam sekali disampaikan wacana kesepakatan kita di Suryanto. Kita sangat menyenangkan merenungkan yang dalam, walaupun sekilas, tapi kalau diurai itu panjang, itu juga menarik nanti ke depannya. Monggo pertemuan-pertemuan ini sebagai indikator atau bentuk kita, apa yang disampaikan Pak Suryanto tadi, ya salah satu indikatornya kita hadir minimal 1 tahun sekali untuk menunjukkan bahwa kita berniat untuk membangun bangunan kokoh Bani Zuriatan Thayyiban Mbah Marta macam ini, sehingga apa-apa yang menjadi nilai-nilai luhur dari para sesepuh bisa tersampaikan kepada anak cucu menika. Monggo sekali lagi matur suwun dumateng Pak Suryanto Alhaj sampun maringi wejangan dumateng kita sedaya. Mudah-mudahan kita saged ya, mendapat mengambil hikmah dan makna yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo disambi malih nggih. Monggo yang kalau sampun kacang menika gedang iki besok dadi anak wis kita niku angel nang kutho nggih golek. Nah, sambil nikmati menika kita mirengaken tausiah saking Bani Marta Muda juga Dek Nabi, kita sunaken untuk memberikan tausiah sambil menikmati hidangan yang disajikan tuan rumah. Pada Dek Nabi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kata saya sampai sekap daun saking Pak Des sudah cukup gitu. Yang mudah Berat sebenarnya untuk mengungkapkan, tapi sudah dalam sekali. Kalau dalam ilmu fikih itu ada kaidah idza wujidal ma' fa batalat tayammum. Sudah saya sampaikan sama Mas Agung kemarin ketika disuruh ngisi tausiah. Wis ora sah Mas, batal. Jadi kalau dalam kaidah fikih idza wujidal ma', kalau sudah ketemu air, itu tayamum jadi batal. Nah, bisa dikiaskan kalau sudah ada Pak D, sudah ada Bude, Pak Le, yang memberikan daun ini sudah nggak sah lagi untuk yang muda-muda. Itu kalau dikiaskan dalam kaidah fikih. Jadi alhamdulillah kami sebagai kaum muda banyak sekali nasihat yang kami terima dari Pak D, Bude, Pak Le, Bule. Kami ini muda-muda ini baru mungkin hanya sekedar teori, belum sampai ke tahap pengamalan. Ini kalau pertemuan siang hari ini banyak teori mungkin nggak bakal jadi. Kalau kata Abah ya itu nggak usah banyak teori. Kalau banyak teori nanti pengamalan biasanya nol. Makanya orang-orang dulu, orang-orang mbah-mbah kita, sesepuh-sesepuh kita itu nasihatnya sedikit, tapi betul-betul mengena. Pengamalannya luar biasa. Nah, kalau yang zaman-zaman sekarang banyak teori tapi nggak gerak-gerak, ya mungkin hanya refleksi saja. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.
khususon ila Pak D. Harto ingkang saweg gerah bibarkati hadhihi majlis bibarkati hadhihi sholawah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa wa bi kulli maratin wa shifa wa bi kulli dhikrin wa makhraja wa bi kulli hammin wa farraha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada siang hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa dikumpulkan Allah dalam suasana yang dimana di sekeliling kita malaikat itu berkumpul. Kalau isyarat Kanjeng Nabi itu nanti ngendiko ketika berkumpul dalam suatu majlis, di situ diagungkan nama Allah. Yadkurunallaha wa yatadarasu bainahum. Mereka saling mengingatkan, saling tadakkur, saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Maka malaikat itu turun, nazalat alaihimul malaikah wa hafat alaihimul malaikah. Malaikat berkumpul, malaikat turun. Wa khasyathumur rahmah, maka turun rahmat, turun sakinah. Wa dzakarallahu fiman indah, dan para malaikat itu menyebut nama orang-orang di majelis tersebut. Jadi kalau ada orang itu biasanya nggak terkenal, kita ini semua ini mungkin tidak terkenal di dunia. La ya'rifu ahadukum fid dunya walakin masyhurun fil akhirah. Tapi kita itu, nama kita di hadapan Allah, di arsy Allah itu berdengung. Tadi Mbak kita mungkin lagi baca Quran, itu di arsy berdengung, Mbak dek kita menggaung di sana. Malaikat menyebut nama orang yang ada di majelis kita ini semuanya satu persatu didengungkan di arsy Allah, berkeliling di sana, dan semua penduduk langit mendengar. Wa yadhkur apa? Wa dzakarallahu fiman indah. Nama kita didengungkan di atas sana. Jadi tidak masalah kita tidak terkenal di dunia. Memang yang diharapkan bukan terkenal di dunia, namun terkenal di akhirat. Wa masyhurun fil akhirah, wa masyhurun fis sama, terkenal di langit. Tadi Pak D. Yanto menyinggung tentang zuriyah dan masuk surga bareng-bareng karena sendiri itu berat. Ini sebenarnya Pak D. sedang menafsirkan surat At-Tur ayat 14. Di situ Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Kalau diterjemahkan kadang nggak sesuai dengan makna, karena makna ini bisa didapat dari tafsir. Walladzina amanu wattaba'athum, walladzina amanu, dan orang-orang tua yang beriman itu. Kalau walladzi kan isim isyarah, jadi nggak kembalinya, kalau sesuai terjemah nanti nggak ada kaidah kembali. Kalau dalam ilmu nahwu seperti itu. Jadi kalau dalam tafsir lengkap sekali. Walladzina amanu, dan orang-orang tua yang beriman itu, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, sesepuh-sesepuh kita. Wattaba'athum, dan orang-orang yang mengikuti orang tua mereka, orang-orang yang mengikuti bapak ibunya. Dzurriyyatahum, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum. Kalau dalam Al-Quran itu kata dzurriyah itu bisa disamakan dengan walad, bisa disamakan dengan walad, jamaknya adalah aulad, anak. Namun bedanya kalau walad atau aulad ini
itu hanya cuma sampai anak kita. Namun kalau dzurriyyah itu keturunan dari atas sampai hari kiamat, 2 hari menjelang hari kiamat contohnya, ada anak dari keturunan kita lahir, maka itu disebut dengan dzurriyyah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Dan orang-orang tua yang beriman itu perlu dipahami bahwasanya dalam Al-Quran kalau kata iman pasti disandingkan dengan amal soleh. Itu pasti. Contoh dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa lagi? Walladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Pasti disambungkan dengan ibadah. Karena apa? Syarat untuk masuk surga itu 2 itu tadi. Iman dan amal soleh. Hanya iman saja tidak mengamalkan, tidak beramal soleh, maka tidak bisa masuk ke surga. Hanya beramal saja, beramal soleh saja, namun tidak beriman, beramal baik, banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang yang beda agama dengan kita melakukan kebaikan, namun karena tidak iman maka tidak bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Dan orang tua yang beriman yang diikuti oleh dzurriyyah, cucu-cucunya, diikuti oleh anak-anaknya, ulhiqo alhaqna. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, ulhiqo itu berdempetan. Kalau orang yang antri itu ulhiqo, mulhaq disebut dengan mulhaq. Jadi di surga ketika orang dipanggil satu persatu untuk masuk ke dalam surga, kadang bapaknya dulu masuk surga, baru anaknya masuk surga, baru istrinya masuk surga. Tidak dengan ini rombongan yang satu ini. Rombongan masuk tiket masuk surga dengan berjamaah. Itu ketika dzurriyyah tadi, anak-anak tadi, cucu-cucu tadi mengikuti bapaknya. Ini tidak putus, nanti di hari kiamat itu ada rombongan seperti itu. Nah, itu mungkin rombongan yang paling mudah tiket kita untuk masuk ke dalam surga. Kalau sendiri-sendiri berat. Jadi saya pun dari Banjarnegara sama bapak kali ibu kesini ya itu pengen gandari nopo ya asalnya. Ya kita masuk surga bareng-bareng itu jangan sendiri-sendiri, sulit. Kalau dikiaskan kalau domba sendirian kan mudah dimakan serigala itu ya. Kalau kita bareng-bareng saling saling menguatkan ketika nanti ada panggilan satu orang masuk neraka, karena kita bareng-bareng ya nanti dihukuminya bareng-bareng. Kalau jamaah kan gitu, menghukumi jamaah itu ya semuanya keseluruhan. Kalau ada satu orang buruk, tetap kalau jamaah itu baik maka dihukumi baik. Kalau seluruh jamaah itu buruk, kok ada satu orang baik tetap dihukumi buruk. Nah, maka kami ya ngendong saja ke sinilah, ingin masuk surga bareng-bareng dengan Pak D, dengan sesepuh-sesepuh kita, pemuda-pemuda kita yang terdahulu. Seperti itu. Mungkin itu saja, hanya memperkuat dari segi dzurriyyah tadi. Tidak terlalu banyak. Semoga apa yang saya sampaikan ini banyaknya bermanfaat. Sebenarnya untuk menasihati saya sendiri. Untuk menasihati saya sendiri, yang jelas sudah cukup apa yang didawuh oleh Pak D. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Milik sih, cemilannya pun warak ya, sambil leleh-leleh gitu, atau lajengaken ya. Pak D, Bude, Pak Le, boleh Mas, Mbak, adik-adik, kita lajengaken acara menika. Kau sampun alhamdulillah Pak Le Usman memberikan masukan, memberikan saran, jangan teman-teman kita sedaya. Selanjutnya pun Pak Usman mungkin boleh jadi ngajeng nambahi.
Oke, semoga kita naik ke Lek Marno. Untuk Bu Lilis. Oh, Bu Desri. Bu Desri. Oke. Berarti Bu Desri Rumian. Bu Desri apa Pak Sati Jorian? Monggo. Ya, Desri Rian. Nggih, monggo. Bu Desri kula semanggaken. Nanti kan apa ngaku niki? Mboten. Gabung kene. Nggih. Aku tak lele juga pindah. Oh ya wes. Enggak usah pakai kata-kata. Oh ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik turunan mawon ya sedaya ingkang rawuh mriki. Alhamdulillah. Yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini yang begitu suasananya agak panas tapi sejuk dan dingin karena kita ada pertemuan keluarga sehingga kita kangennya itu sudah terobati. Alhamdulillah. So, ya saya kangen nih. Itu kita harus wajib syukuri. Yang kedua, selawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita memberikan syafaatnya di akhirat. Kamas semuanya yang ada di sini. Di sini kami hanya ingin yang pertama nanti insya Allah tahun depan jatahnya di Purbalingga, ya. Itu pertama kali saya. Nanti. Ini mbok nanti pengurusnya lupa, jadi saya. Terus saya mohon nanti untuk jadwal itu tolong jangan seperti kemarin. Saya kasihan untuk yang ketua yang muda itu kayaknya pusing sekali. Nah, saya dengar juga ikut pusing gitu. Karena waktunya maju mundur. Untuk itu saya mohon nanti pokoknya kalau bisa tetap dijadwalkan tanggal 25 Desember. Ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa sehat sehingga nanti kita bisa pertemuan lebih lengkap lagi. Insya Allah dari mulai keluarga Pak Deharto sampai ke Le Usman semuanya bisa hadir dan insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin ya Allah. Selanjutnya saya tadi mendengar Lek Marno untuk masalah kurban itu sebetulnya saya juga setuju, namun ya saya itu lihat kalau di Kanggotan itu sudah luar biasa dalam arti hampir setiap rumah itu kurban, tetapi di daerah kami itu agak satu RT itu paling bisa dihitung 1-2. Jadi nanti solusinya bagaimana? Saya juga setuju. Oke, kalau keluarga kita satu itu gitu. Jadi monggo nanti mau di di drop di mana begitu bisa. Ya, saya kira kalau pahala kan tetap ya, insya Allah tidak hilang begitulah. Mau ditaruh di Purbalingga, di Banjar, di Kanggotan, di sini. Tetap pahala itu tetap akan mengalir insya Allah. Oke, ini nanti bisa dibahas lagi untuk masalah kurban. Saya mohon untuk karena ini nanti sebelum pertemuan ini kan sudah ada Idul Adha ya. Nanti itu monggo nanti untuk dimusyawarahkan. Selanjutnya tadi yang dari Pak Dianto itu saya setuju sekali masalah
apa namanya ibadah kita untuk selalu ditingkatkan, dalam arti kita itu jangan sampai lepas dari Al-Quran ya. Setiap hari monggo disempatkan entah 1 ayat, 2 ayat maupun 1 buku dalam seharinya, monggo untuk praktekkan, dilaksanakan, sehingga nanti kita itu terbiasa untuk membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Karena kita ya mungkin kalau masih anak-anak sih mungkin belum terlalu memikirkan pahala, tapi kita harus tetap tanamkan kepada anak kita untuk selalu mencari pahala dan mencari pahala atau jihad tadi ya. Terus yang untuk masalah membaca Al-Quran itu memang waktu itu kalau tidak kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran itu kita rugi ya. Padahal 1 huruf itu nilainya ada 10 kebaikan, jadi kita itu hemat sekali ya. Padahal kalau 1 ayat itu sudah dihitung berapa ayat, nah, itu kan luar biasa ya pahalanya. Untuk itu nasihat dari Pak Dianto tadi saya apresiasi sekali ya. Saya senang sekali, dan insya Allah anak cucu kita insya Allah mudah-mudahan akan bisa melaksanakan setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu paling tidak dan harus yang 7 itu harus memberi contoh kepada anak-anak kita ya. Dan insya Allah nanti anak-anak kita, karena kalau anak itu biasanya yang dilihat itu dari praktek tadi, seperti Dek Mafi tadi ya. Kalau teori kadang-kadang kayak gitu, tapi kalau praktek insya Allah akan menempel lah istilahnya ya. Terus untuk selanjutnya untuk masalah kepengurusan ya. Untuk pengurusan itu tolong untuk dipastikan, dan tadi saya setuju dengan Dek Usman untuk masalah yang ngisi ya. Saya mohon, saya minta, saya harapkan yang sepuh itu harus ngisi, yang muda juga harus ngisi. Jadi 2 ya, 2, terus nanti dibuka seperti ini interaksi ataupun tanya jawab, sehingga nanti kalau tanya jawab otomatis yang sepuh yang mau jawab ya. Jadi nanti kita itu dari Purbalingga, dari Banjarnegara pulang ke sini atau mudik, dan mungkin pertemuan seperti ini itu kita mendapatkan pahala yang luar biasa ya, karena mendapatkan ilmu Islam ya yang bermanfaat sekali ya. Terus selanjutnya untuk masalah kalau bisa, ini hanya usul ya untuk pengurus yang sepuh dan yang muda, ini bagaimana kalau diadakan iuran sekedar atau infak atau monggo lah ya, untuk ya nanti mau diprogramkan mau untuk apa silakan, untuk jadi nanti entah seberapa atau ditetapkan juga tidak masalah, walaupun sedikit tapi kan insya Allah lama-lama akan bisa bermanfaat gitu. Oke, mungkin hanya itu usulan dari saya, Mas Danang, monggo untuk ditindaklanjuti dan insya Allah bermanfaat. Apabila kami dalam menyampaikan banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Banteng Putri, namun paling tanggal pun dan saran-saran oke kita diskusikan. Meskipun ini tambahan Pak Yamri. Saya lupa tadi. Oh iya, ada yang lupa katanya itu. Juga mewakili keluarga. Iya. Monggo, boleh. Perlu ditambah kok. Ya yang jenengan sedih loh, tambahan petak mau. Oh, monggo. Saya terakhir mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena istri menghendaki saya supaya nambah istri. Ngapunten nggih. Ya, alhamdulillah pada siang pagi dan siang sampai sore ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan nikmat bersilaturahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti
mendapat hidayah, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nambah sedikit, jadi yang belum disampaikan mungkin tentang kehadiran tadi ya, saya juga kehadiran. Mohon maaf sekali keluarga kami, anak saya dua keluarga itu belum bisa hadir ya. Itu karena apa? Ternyata ada kesibukan seperti yang telah disampaikan oleh Mano. Fajar dan istri menyelesaikan rapot ya. Pengujian rapot, kemudian Bapak Fahmi dan istri anak itu juga dilalah gitu ya. Dilalah itu ada kegiatan besok itu akan mengikuti ya semacam ujian. Nah, ujian apa? Itu mengikuti tes menjadi pengabdi masyarakat di desanya. Oke. Terus sudah malih ingkang pokok kula selaku tiyang sepuh nggih disuwuni niku amanah saking anak kula Fahmi supados nyuwun doa restunipun Pak Deputi, Pak Lebule lan mas-mas adik-adik ponakan punan sedaya nyuwun doa restunipun mungkin Mas Alde Fahmi hasil anggenipun mengikuti tes menjadi perangkat desa di desanya itu Kalimantan Wetan. Ya namun doa restu panjenengan sedaya ingkang punan restu mugi-mugi Allah mengabulkan. Amin. Dan kula selalu sepuh namun derek dongakaken nikan napa nerasakan amanah saking anak kula mugi-mugi panjenengan ingkang dongakaken dipun paringi pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menurut Allah yang terbaik lah saya itu berdasarkan mudah-mudahan lulus dan diterima karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan terakhir kalau pulau mau tertarik sangat dengan ucapan dari Pak Wiranto maupun sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Nafi ya, itu ternyata itu nanti dampaknya kepada anak cucu supaya bisa apa istilahnya mudah bareng-bareng ya masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu tadi saya sampai terjun sekali terus karena saya merasa juga saya masih kurang ya kepada anak tentang agama. Karena apa lingkungan ya jelas itu lingkungan itu sangat berpengaruh sekali ya. Saya memang hanya bisa berdoa insya Allah tahun depan yaitu diingatkan lagi mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan semua ya. Tahun depan juga anak kita kumpul kebetulan insya Allah itu menjadi amal soleh kita semua bisa mengantarkan kita keluarga apa ini dari Mbah Mato dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cakap semangat nyunake pamunten kula matur mandan kata-kata ternyuh sangat kuat terus nek anak putu kula niku sedaya mboten saged napa menggayuh napa dateng surga Pak Gusti Allah. Yang nangis terus. Mungkin anu iki pengendikan Pak ya kok terus. Monggo syukur mangke hasilipun niku dipun share nggih. Itu dipun share wonten YouTube. Salam. Makatan astagfirullahaladzim wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus dengan Pak Lek Yangdi menyampaikan amanah dari kami kita doakan mungkin apa yang di apa selain dicita-citakan di kami untuk tes insyaallah paling itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo insyaallah nanti kita bahas bersama pengurus kita lanjutkan boleh Zuhana monggo silakan boleh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik, matur nggih. Dalam nang dadi menapa? Usul ning kepengurusan ingkang kala wau Lek Usman sampun ngaturaken kaliyan sampun apa ngaturaken ugi sepindah menika kepengurusan kita yang bertuju menika kita tertibakan ketua sekretaris keuangan ya terutama itu ya. Nah terus ini yang pertama sepindahnya, yang kedua engkang kaping kalih menika Alamben Lek Usman ngeser masalah kuburan Bapak Ibu ya. Nah dalam menika lajeng pengen ngusulaken mumpung pas pertandingan iki wis pundi kalau Desri wonten mukakan nggih selesai pengusulan. Nah dalam ngaten menapa khusus kagem menapa nggih perawatan kagem kuburan nggih menika dos pundi menawi kita iuran dos pundi mulai wiwit menika mungkin kalau wingi ngaten menika Usman sampun ngedalaken pinten monggo kita menapa angkat sareng-sareng ngaten lajeng samangke tiap menapa tiap bulan menapa tiap wonten apa longsoran atau tapi kalau menawi perawatan kan mungkin sukut-sukut nodos pundi ngaten kan mboten tiap tahun ya. Nah, terus setiap menapa kita tentuaken tiap bulan menapa menika kita iuran kagem menika mbuh mangke sedasa selangkung ngaten monggo dalam nami usul menika tapi alhamdulillah mugi-mugi menika kita sampun nggih terus kuburanipun Bapak Ibu menika saged terawat mungkin ingkang kala wingi ya ndak lanjuti anggenipun menapa ngerawat kangenan nggih kala wingi kangenan ngaten kangenan sinten lajeng biayanipun sinten ngaten kan kita mangertosi mangke seumpama Lek Usman menapa maring pangertosan nggih. Terus namung kalih menika yang pertama kalau mau masalah tetep Lek Manut terus ketua lajeng mangke bendaharanipun sinten ngaten terus keuangan keluarga kados ngaten menika betul-betul wonten lajeng mangke pun laporaken tiap kados sakur nggih. Sampun menawi tiap panggihan nggih nglaporaken keuanganipun kagem napa mlebet pinten menika kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus datang beliau apa dilakukan? Dengan pengurusan balik harus disepuh sehingga sing muda nanti bisa mengukur bisa menghormati ukuran jadi kecuali kalau pengajian malah saya berharap yang besok itu pengajian dulu yang dari golongan muda terus nanti yang sepuh jangan jadi untuk menanggapi beliau mungkin untuk masalah makam juga penanggapannya itu silahkan dari sini sepuh kalau mazan ya. Selanjutnya Pak D. Yanto menanggapi kalau semangat. Mungkin saya tawarkan dari keluarga saya, dari Afis, Henry, Rusli,
Mbak Isna nek arep makili nanggapi silahkan Monggo. nanggapi ini mau. Mas Afif, Mas Hendri, Mas Rusli, monggo, Mbak Isna, monggo Mbak Isna, monggo. Salah satu nih disuruh Pak Ade. Makili bapak. Mbak Isna, mungkin. Monggo, Mbak Isna mungkin. Mas Hendri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Oke, meskipun saya itu sakjane keluarga yang di luar sebenarnya, tapi bagaimanapun juga tetap bapak ini tetap bapak kula, ibu kula, semua saudara-saudara di sini juga saudara-saudara saya semua. Jadi untuk memang betul sekali pertemuan seperti ini sangat penting sekali. Jadi memang kesempatan untuk mengenal saudara-saudaranya. Kalau tidak ada pertemuan seperti ini ya kita nggak pernah tahu itu cucunya siapa, anak kecil itu siapa. Jadi mungkin akan terjadi gap antar generasinya. Jadi kami sangat mendukung sekali kegiatan seperti ini, dan insya Allah kalau masih diberikan kesehatan, kesempatan tahun depan tempatnya boleh sering deh, insya Allah nanti diatur bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dari Mbak Isna kalau mau menambahkan Pak Delvis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain nanggapi Leyu no. Isna Leyu ya lewat nambah. Saya itu kalau yang terkait dengan makam itu kemarin saya sudah baik itu sudah itu tinggal kita tutup poin saja, habisnya berapa gitu saja nanti kita habisnya berapa makan garis dan apa ya, nah itu nanti habisnya berapa sudah kita langsung saja. Osman biar menyampaikan habis itu. Osman yang bersangkutan kan Osman. Iya. Ya nanti bisa lebih teknis sih. Kita selesaikan. Itu kan tadi dari satu usulan dari berbagai. Saya kira tidak usah diusahakan terlalu berlama-lama gitu, karena itu sudah sore. Saya juga mau ada acara. Saya tak maksudnya masalah itu saya khusus makam itu. Itu nanti lewat komunikasi saja. Nah, sekarang disampaikan Osman saja habisnya berapa kita cari. Sekarang tadi kita sudah tahu gambarannya. Gitu. Dan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mempersingkat waktu, kemarin saya nge-share tentang kondisi makam. Sebenarnya lebih ke arah kita semua biar merasa memiliki orang tua yang sudah tiada, termasuk kakak kandung atau adik kandung kita, yaitu Al-Haj Sukardi dan Mbah Manto Atmojo Al-Haj kalian itu alhamdulillah kemarin saya dikasih tahu sama Pak Kandar. Terus saya langsung menyampaikan sama Pak Kandar, langsung saja diperbaiki. Tapi saya waktu itu yang baru diperbaiki tempat Haji Sukardi yang Mbah Manto, saya cek belum, terus saya bilang itu juga segera diperbaiki saya. Nah sesudahnya saya belum mengecek, tapi saya baru memberikan uang 100.000, hingga nanti sama Pak Kandar saya belum mengecek lagi karena saya belum ketemu Pak Kandar seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak Kandar itu
tidak hanya keluarga kita tapi keluarga Mas itu dia juga sebagai pengadanya. Karena yang satu itu Kang Hadi, Pak Hadi itu sudah almarhum, sehingga sekarang diganti Kang Kandar, Pak Kandar ya. Dan yang saya share itu juga ada kecenderungan agar keluarga kita itu, terutama yang anak keturunan yang laki-laki ya, itu bagaimana sekali tempo juga datang ke sana untuk biar tabayun. Suatu saat kita juga akan seperti itu. Itu yang kita maksud. Apalagi kita tadi mendengarkan tausiah dari saudara saya Nafi yang juga kejaman oleh sesepuh kita Haji Suryanto, Kamas Suryanto, itu juga saya kira ada relevansinya ke situ. Amal soleh, karena tadi ditekankan oleh saudara anak saya Nafi itu, iman akan terlaksana apabila juga dilakukan amal soleh menuju ke sana, ke surga. Nah itu salah satu, kita mendoakan orang tua yang tidak ada, kita datang ke sana, itu menjadi tabayun bagi kita. Di samping sebenarnya di rumah juga boleh, tapi kalau di sana kita lebih tabayunnya itu lebih muncul. Itu yang kita harapkan. Terus kalau yang lain-lain saya hanya derek kasepuan pendapat yang lain tadi. Terus, Bapak Usman, ngapun gitu. Tadi memang langsung nginti, jadi tadi udah keterangannya, tinggal mungkin dirempuk lebih teknis. Putra-putra mau gitu. Nanti kalau yang itu ya monggo nih, usulan dari Usman, kapan boleh kalau mau ada program ziarah ke makam Simbah, biar tahu juga ternyata Mbah Ipun kita, Mbah Kiai, Mbah Saidah, Mbah Bapak Ibu, Mbah Muhammad Ahyati, Mbah Kilah, Mbah Abdullah, ternyata juga ya orang-orang yang saya gitu kan. Monggo mau diprogramkan nanti, aku nanti bisa biar juga ngerti apa silsilah kita seperti itu. Ya, sudah bisa menguatkan bahwa memang tadi keinginan bersama menjadi rombongan keluarga untuk ke surga tadi yang bapak kita juga telah mencontohi, ya, ada yang Abdul Mungin, mungkin ada yang belum tahu makamnya sebelah mana. Nah, monggo nanti kita sing sepuh-sepuh sudah tahu kan, nanti bisa ditunjukkan gitu, Mbah Muhammad, Abdul Mungin, Mbah Abdullah gitu. Masuk ya Mbah kita, Mbah Mojot. Terus Mbah Usman, monggo saya konten kita bahas. Kalau ini mungkin langsung tadi bisa ditanggapi Pak Mano untuk masalah usulan-usulan ya, perapian administrasi, kemudian organisasi, kemudian kepengurusan dan juga ya kerapian, agar ya harapannya seperti Pak Deyanto sampaikan tadi, kita menjadi satu organisasi bangunan yang kokoh tentunya ya, sehingga nanti dan alhamdulillah ini sambil kita dokumentasikan, sudah kita punya channel, monggo bisa dibuka yang sering YouTube ya, itu di Otram Family ya, Otram Family, nanti bisa di subscribe, itu insya Allah juga jalan kita untuk bersilaturahmi, ya. Bersilaturahim, sehingga nanti konten-konten dari ini bisa kita kembangkan, sehingga anak cucu kita yang mungkin pas nggak bisa hadir pun bisa melihat nantinya apa yang menjadi nasihat-nasihat atau wejangan dari para kasubag. Monggo paling mana kita suunkan untuk bisa menanggapi usulan-usulan dari para sepuh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Anak tadi ya, terkait dengan kepengurusan ya. Ini kalau menurut saya itu sebetulnya kepengurusan itu sebetulnya cukup satu aja sebetulnya itu. Kalau menurut saya itu yang muda-muda saja, tapi ini yang tua-tua itu tetap memperhatikan yang angkatan tua ya. Nanti seandainya pengajian di Jogja misalkan seperti ini, yang mempertimbangkan waktunya itu adalah orang-orang yang jauh. Saya dengan Desri ya, itu seperti itu. Nanti kalau di Purbalingga yang menentukan orang-orang Jogja saja.
bisanya kapan gitu ya. Karena kalau sudah ditentukan tanggal 25, cuma nanti kalau ada problematika ya orang Jogja lah. Kalau saya kan kalau di Purbalingga kan tidak sampai nginep-nginep gitu ya, seperti itu. Jadi kalau mungkin kalau yang Jogja itu mungkin juga akan berpikir ya putar balik untuk memikirkan perjalanan itu seperti itu. Nah mungkin kalau saya menawarkan kalau nanti pengajian di Purbalingga barangkali mau nginep di Banjarnegara saya siapkan berapapun, insya Allah kami siapkan. Kalau dari Jogja ingin ke Purbalingga atau mungkin suatu saat ke Banjarnegara untuk nginep di tempat saya itu saya siapkan, itu seperti itu ya itu. Kemudian jadi untuk kepengurusan itu menurut saya nanti cukup dari anak-anak angkatan muda itu seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak pengurus itu seperti itu, malah nanti apa ya tabrakan kepentingan itu seperti itu. Tapi nanti yang ini tadi yang muda-muda itu lebih dikukuhkan saja. Kemudian dari Bu Desri tadi masalah kaitannya dengan infak, saya sebetulnya tadi ingin mengusulkan itu infak seadanya, anak-anak itu dilatih untuk infak. Kemarin Pak Dianto mengeser itu ya, banyak-banyaklah sedekah gitu ya, itu seperti itu. Itu anak-anak kita itu ya suruh memasukkan kotak nanti ya, walaupun 500.000 nggak masalah itu ya, seperti itu. Setiap pertemuan itu seperti itu. Ya kita mendidik anak-anak kita itu ya terserah berapa, tapi anak itu biar memberikan langsung gitu seperti itu. Dicekowi ya, yang tua memberikan pada anak-anaknya supaya memasukkan ke kotak itu seperti itu. Ya termasuk yang tua pun juga sama. Itu saya setuju sekali itu seperti itu. Kemudian yang belum ditanggapi tadi kaitannya usulnya Mbak Darmi tadi, Mbak Sri, sebetulnya kaitannya dengan korban itu keluarga Mbah Marto Atmojo atas nama 7 anak itu seperti itu. Apakah mau disetujui? Monggo nanti bisa dimusyawarahkan lebih lanjut. Itu apa? Ya tetap dikanggokan. Mbak Darmi itu begini, ingin sekali memperlihatkan keluarga Mbah Marto itu rukunnya itu Mbak, itu seperti itu. Itu mungkin sekali waktu saja gitu seperti itu, tidak terus menerus tidak. Itu seperti itu. Mungkin tahun depan atau mungkin tahun yang akan datang itu seperti itu. Jadi tahun itu memang usulnya bagus banget itu atas Nadia. Tahun kemarin juga di Kanggutan kalau nggak salah itu seperti itu. Itu kalau mungkin disetujui nanti. Kemudian apa lagi? Ya jadi nanti saya nggak usah jadi ketua saja, artinya angkatan muda saja ya, itu seperti itu, salah satu saja itu sudah cukup banget Mbak, itu insya Allah. Kalau nanti yang menentukan ketua itu kadang malah bingung Mbak. Jadi nanti mempertimbangkan yang jauh-jauh ya Mas Agung ya, itu kalau nanti di Banjarnegara atau Purbalingga yang mempertimbangkan orang-orang Jogja, tidak usah mempertimbangkan saya dan Bu Desri. Insya Allah sewaktu-waktu siap itu seperti itu ya, semua akan dikorbankan untuk demi keluarga itu seperti itu. Kecuali kalau sakit atau mungkin ada yang yang lebih penting itu artinya mungkin keluarganya nggak ada dan lain sebagainya, itu lain lagi ya seperti itu. Barangkali ada lagi yang saya ya Mbak Deyo. Ya sudah, cukup ya. Saya kira cukup ya, untuk lain-lain kalau ada yang kurang. Nah teman-teman balik, insya Allah sudah terjawab. Jadi insya Allah untuk yang muda ya kita kemarin sepakatnya untuk ketuanya Di Agung ya. Kemudian wakil ketuanya Mas Hafiz, sekretarisnya Tim Fari. Saya membantu umum saja. Kalau bicaranya belum ditunjuk. Nah, jadi nanti monggo bisa ditanggapi Di Agung. Kira-kira nanti yang muda ini tetap minta, biasanya tetap sesepuh kali Marno sama Pak Dianto, semuanya dimintai pertimbangan. Untuk pengurusannya begitu. Mungkin Di Agung silakan sebagai ketua Bani Marto Muda untuk menanggapi, monggo. Dan lalu Mas tambahi periodenya saja kan juga harus ada itu. Ya, ini Hasan sudah berapa kali? Dan hidup. Harus ada.
Umur hidup 3 periode. Kalau pahala kembali gitu loh. Pahalanya enggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ini saya mau usul dulu kan pemilihannya itu tahun berapa ya? Kemarin. Udah 6 tahun kan? Ya, Baru kemarin. 17 kalau nggak salah. Nah ini nanti disepakati mau berapa tahun misalnya kayak itu. Terus kemarin. Masih rawat. Rawat semua. Ya mana dirimu sih. Enggak, ini apa? Dari kemarin setiap saya pusing. Misalnya kayak apa ya? Ini kan maju lah. Ini kan juga saya juga punya tugas lain. Misalnya kayak gitu, cuman saya nggak, ya udah ngalahi. Itu kan nggak ada yang nanya toh Mas. Jangan sih buang orang, kan nggak ada. Ya udah saya ngalahi nggak apa-apa, insya Allah. Kemudian sekretaris tuh Devari ya. Saya sering curhatnya itu kalau nggak Mas Danang ya Devari. Misalnya lebih sering Devari, cuma kan sekarang dalamnya pun jauh, jadi nggak enak. Misalnya mau ngajak ketemu kayak kemarin sebelumnya itu. Seminggu yang lalu mau ngajak ketemuan tapi waktunya kurang, nggak ada yang pas gitu. Jadi akhirnya WA-an. Kemudian untuk bendahara mau sekalian sekarang atau gimana? Ya ada yang usul siapa, mungkin dari yang putri, soalnya ini kakung semua nih yang ketua sama wakil sekretaris. Mbak Asna mungkin? Ya, siap, bismillah. Ya, Mas Hendri angsal toh. Bahasa ya. Oke, sepakat kita bendahara Mbak Asna. Yang kasepuan mungkin setuju nggih? Oke, sama setuju. Nah, kemudian apa lagi ya? Besok insya Allah tahun depan kira-kira sekitar bulan Juli ya boleh. Misalnya kita itu setahun 2 kali ya. Itu kan lebaran. Kan lebarannya Mei tanggal muda itu. Oh iya beda lagi. Oh ini yang per Desember berarti Desember tahun 2022. Ya itu mungkin dari saya cuma itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuwun, bareng Pak Ketua kita. Dan terus yang seumur hidup nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibuat periode, nanti bisa dibahas. Sementara kita atur nuwun sudah dirancang, walaupun pusing, alhamdulillah berjalan. Jadi atur nuwun, Pak Ketua. Gimana boleh? Insya Allah pahala Mas. Pahalanya paling gede ketua nih ya. Jadi alhamdulillah langsung nyuwun Mbak Asna sebagai bendahara ya Mbak Asna. Jadi bila perlu nanti usulan, nanti kalau untuk iuran bisa dimulai mungkin tahun depan bisa langsung untuk belajar infak ya. Berarti setahun 2 kali ya. Setahun 2. Kalau yang ada infak nanti ya. Mungkin nanti ada acara pertemuan di luar setahun sekali. Barangkali kalau ada minimal setahun sekali, tapi bisa 2-3. Ya, tapi lebaran juga monggo misalnya. Kalau yang Idul Fitri dulu kayaknya loh. Kalau yang Idul Fitri itu tempatnya tetap di Tabon. Oh gitu nggih. Dulu kayak gitu sih. Terus yang Desember dari mulai yang Nggih, urut ngoten nggih. Tapi infak tetap ada walaupun itu. Oh, kalau itu infak. Enggak infak anu loh. Oh iya. Otak ya, belajar sampai Jadi Mbak Asna bisa nyiapkan untuk lebaran besok Pak. Siap minta ya kan untuk membelajarkan generasi anak Mato supaya belajar untuk berinfak. Iya, betul. Oke, matur nuwun semuanya nggih. Monggo ada usulan lain? Ada lain enggak? Untuk pembuatan itu yang YouTube ke YouTube itu bagaimana itu? Untuk pembuatan YouTube ya kita sebenarnya sudah merintisnya udah lumayan gitu, cuma memang karena kesibukan dan sudah ada channelnya Pak. Tinggal klik aja Outram Family ya. Nah, Outram monggo ya kita suwun ya. Keluarga Mas Yanto yang sudah. Ya, namanya pengajian Pak Dianto kan sudah dimasukkan. Jadi monggo nanti Pak Alek di YouTube-nya diketik aja Outram Family. Ya, berkaitan dengan pendanaan mungkin ada dibutuhkan. Oh, sementara kalau ini gratisan ya? Nggak ada. Soalnya itu dimonetize nanti ya. Biaya iklan nanti. Kan juga mungkin melalui infak atau Oh, oke. Bisa. Mungkin mau beli tripod deh, tripod yang baru. Oke, nanti bisa diajukan ya. Oke, balik. Mas, Ya? sebentar. Ini usul sekali. Monggo, boleh. Untuk iuran
Idul Fitri, Yeah. itu kan ada iurannya. Yeah. Saya kira itu ditetapkan sekalian per kepala berapa dan semuanya umpamanya Pak Dewa itu keluarganya 15 ya kali berapa begitu. Berangkat tidak berangkat kalau bisa tetap iuran karena itu nanti biasanya yang ketempatan itu banyak apa istilahnya kasarannya ya melebihi dari itu. Iya, iya. Semoga Pak Ibu bisa ditetapkan berapa? Saya ini berapa boleh? Betul? Itu nanti tetap dianu Mbak. Itu kan misalkan 7 keluarga ya tetap apa misalkan ada 5 keluarga ya 5 kali berapa gitu kan maksudnya. Ya itu nanti tinggal. Nah, iya betul. Oh per kepala gitu? Iya, oh per individu. Per kepala. Per individu. Iya. Usul dari Bu Desi berapa kira-kira? Biar langsung jelas. Kira-kira per kepala berapa gitu? Kalau 20.000. 20.000 gimana keberangkatan Boten? Tapi berangkat kan juga berangkat. Enggak Pak Dik. Pak Dianto. Langsung. Pak Dianto ini. Pak ini yang kemarin tahun kemarin 35 loh. Oh 35 loh Mbak. 20.000 dapat apa tuh? dulu itu Tergundul. Oh Boten gundul boleh. Mas ya berang mawar. Oke, monggo Pak Dianto. Pak Dianto ya, ini anu ya sudah bagus. Ini demokratis. Memang kita anggota apa Zuriatan Thayyiban itu punya hak dan kewajiban yang sama siapapun dari A sampai Z. Nah, ini oleh karena itu kalau tahun kemarin itu 35 aja itu kemarin kurang atau belum ada laporan gitu. Saya kurang nggak saya wajib untuk ikut belum ada laporan loh yang kemarin. Kemarin itu udah laporan. Tapi ke saya kok enggak tahu kurang. Langsung ya. Nah, sampai detik ini saya belum tahu kurangnya piro kan saya harus ada kurang berapa ditutup sama Fitri 100 oh ya asalnya 170 terus akhirnya ditanya saya dan masuk lagi ya berarti sudah nol ya sudah terima kasih yang bisa nutup menjadi amal saleh dengan sekeluarga dan yang lain itulah apa namanya mental ya mental karakter dari Zuriatan Thayyiban itu tidak menghitung apa ya jelimet banget ada tutup itu karena apa karena ikhlas ya menanggapi yang akan datang ini ternyata tanggal 2 April sudah puasa ya 2 April berarti Mei ini sudah ya sekarang baik disampaikan kalau kemarin 35 ya 35 itu kemarin kurang toh kurang sedikit ya diundai 5.000 ngono piye bulatkan 40 nah 40 per kepala dibaikkan sisa nanti terus ini segera disosialisasikan di Agung sebagai ketua terus bendahara harus tahu Hasna nanti siap-siap nopo dadi bange ya nopo terus melaporkan bentuknya gitu. Jadi ini bagus sekali lemare wis lilo wis sing sepuh wis lepas saja pada yang muda. Berarti wis ra ono muda ra ono tua ning iki Zuriatan Thayyiban ketuane Dek Agung gitu Pari sekretaris bendahara gitu ya. Itu 40.000 per kepala untuk tahun 22 untuk tahun 43
itu nanti 40 gimana itu nanti yang memutuskan MC-nya. Jangan diputuskan 40 dulu karena nanti itu pasti ada kenaikan jangan ya. Kalau bisa bergeser di antara 40 sampai 50. Nanti lihat ketemu nih. Yang menentukannya antara saya bersama rajanya kemudian bisa gitu aja. Kita orang tua manut saja untuk yang iuran itu. Jangan sampai kurang seperti tahun-tahun gitu. Jangan sampai kurang. Kalau lebih malah nggak apa-apa, soalnya untuk berikutnya kasih itu nggak apa-apa. 50 pun saya kira nggak masalah kalau itu memang untuk nanti sisanya itu disimpan gitu ya untuk tahun yang akan datang itu. Jadi saya teruskan ya. Karena ini saya menanggapi usulan tadi, saya teruskan. Jadi usul saya 40. Tapi nanti kalau dibahas monggo. Terus jangan sampai kita khawatir kurang. Khawatir kurang karena ini sudah diputuskan tadi ada iuran. Ada iuran. Infak ya. Infak itu nanti bisa multiguna. Itu untuk menutup itu dan sebagainya atau untuk apa-apalah yang sifatnya untuk kebaikan dzurriatan. Terus yang selanjutnya ini masalah dana yang akan datang. Terus ini kaitannya dengan yang tadi masalah YouTube. Ini memang saya pikir kok cara dakwah keluarga Mbah Marto ini memang harus ada. Salah satunya seperti ini, ada channel yang terus kita unggah jenenge Otram Family upload kurang ngerti itu ternyata saya yakin kok ada pengaruh di masyarakat di luar keluarga kita. Kemarin yang disampaikan itu ada berapa ratus sing nonton berapa sing dianu nabi hewan yang tidak boleh dipateni. Ya ada tuh itu siapa yang danang dewe itu ternyata yang melihat ratusan ribu. Nah ini usul saya untuk situ agar kualitas kita itu ada. Tadi saya sampaikan ojo lali Quran. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Sun, Pak Dianto, insya Allah menikah dinamis sekali ya. Ternyata banyak hal yang bisa kita musyawarahkan untuk menikah. Tadi untuk sudah disepakati struktur kepengurusannya di yang muda-muda, kemudian iuran insya Allah ya tadi Pak D usul 40, Lekmano tadi bisa 50 atau mungkin bisa minimal 40, nanti kalau yang mau memberi lebih ya monggo gitu kan. Artinya kita bisa fleksibel nanti biar diputuskan oleh kepengurusan Adi Agung dan para jajarannya seperti itu ya. Nah, monggo ada usulan lagi? Balik boleh Mas Mbak, kesempatan kita setahun sekali ya. 2 kali dek lagi lebaran tahun nih. Arka nanti Arka dicari ini. Katanya mau nanya. Arka mau nanya, monggo. Mana Arka? Awas kan. Ya sambil nunggu Arka, monggo yang lain ada lagi. Mumpung kangen-kangenan di Jogja, PPKM nanti ada Omikron kan? Omikron gitu. Kalau luhut kok wedi. Enggak luhut lagi ini. Monggo. Dari bule-bule monggo. Mbak-mbak. Langsung di kafe. Jahitan. Kalau saya ditutup. Sekap terima kasih. Mungkin yang akan datang. Oh iya. Oke, kita nanti sekalian yang mau ngisi yang akan datang barangkali bisa ditunjuk sekarang. Pengurus bisa. Ya, kalau boleh saran biar nanti apa? Ya persiapan. Itu gini aja, gini kalau saya usul ya, kalau boleh. Mungkin nanti yang ngisi karena disuun tadi yang sepuh dan yang muda ya, yang ketempatan aja biar enak. Saya ngaji azam.
Oh, boleh, nggih. Usul Usman azam nggih. Tidur. Nggih. Nah, ngaji Qur'annya azam untuk bisa lagi bermimpi nih azam. Yang muda, Nggih. Alfi Pak ya? Yang isi Delvi, mana Delvi? Delvi siap? Oke. Mana Delvi? Oh, saya jawab bukan Alfi loh itu. Saya tadi sebenarnya mengusulkan itu. Idul Fitri dulu ya berarti. MC-nya itu barangkali nanti biar ada yang latihan seperti Mas Rusli itu terus nanti siapa lagi? Atau kita buat jadwal nggih. Nanti dari kepengurusan nanti nggih. Yang sudah mungkin tidak perlu dianu lagi atau jadwalnya carry nanti. Nanti yang belum terjadwal ya siap-siap untuk ya pokoknya mau tidak mau suka nggak suka ini dalam rangka pendidikan para sesepuh kepada generasi muda nggih. Idul Fitri dan pertemuan tahunan ya. Oh iya untuk Idul Fitri nggih. Kalau Idul Fitri insyaallah di Tabon nggih. Ya, semua kalau untuk tahunannya insyaallah teng Purbalingga nggih. Nggih insyaallah. Tahunannya banyak negara. Ya. Boleh kesepakatan nggih kita kasih rumiyin. Kalau tidak ada lagi nanti yang masih bisa lanjut ya nanti dengan acara yang setelah kita mengkasih. Boleh mengatakan nggih? Iya. Nggih. Balik semuanya nggih. Boleh mboten nonton boleh nggih? Nggih. Monggo kita tutup sesarengan dengan wawasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Mugi-mugi Allah tansah nyatet jadi pahala kita saya jadi amal soleh jadi bekal kita bisa insyaallah sesarengan wonten sedaya. Kira aku kalau nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kalepatan di sepatah dua patah kata saking kula matur nuwun teng tuan rumah dan sekali lagi ngapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.